Ya, selamat pagi saudara. Sesuai lagu pujian penyembahan yang baru saja kita dengarkan. Allah begitu indah, begitu besar. Dia begitu sangat dalam kasihnya, pengertiannya, bahkan hikmatnya tidak dapat terselami oleh akal pikiran kita. Hari ini, minggu terakhir di bulan ini, rangkaian dari tema Down But Not Out. Minggu ini terakhir kita akan membahas tema yaitu His wisdom never diminished. Artinya hikmatnya tidak pernah berkurang. Saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu di rumah bisa menikmati waktu-waktu yang ada ini benar-benar dengan penuh sukacita, sekalipun ada banyak keterbatasan dalam ruang gerak kita. Tapi kita percaya di dalam hikmat Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita umatnya. Ya saudara, berbicara tentang hikmat, ada dua pribadi di dunia ini yang memang sering sekali ditonjolkan. Yaitu yang pertama, seorang yang bernama Abu Nawas. Ya, ini menjadi semacam patokan kepandaian, hikmat, tetapi di dalam konteks lelucon ataupun yang membuat humor, tetapi humor-humornya berisi sesuatu yang sebetulnya menggelitik dan mengkritik saat itu para pemimpin yang ada. Ya, kita tahu ada film yang terkenal yang sudah sempat menjadi box office yaitu Aladdin, di mana di sanalah si Abu Nawas ini, Prince of Ali atau Abu ini berperan. Dan saya mau cerita salah satu lelucon humor tetapi yang sebetulnya bagian dari menyindir para pemimpin saat itu, ya ini Abu Nawas membawa sebuah topi ke pasar. Dan di tengah-tengah pasar dia memandang ke dalam topinya dan dia tersenyum. Akhirnya dia berjalan lagi, dia pandang lagi topinya, dia senang sekali tersenyum. Dan itu membawa akhirnya mengundang perhatian banyak orang. Dan semua orang bertanya, Abu, kenapa engkau tersenyum setiap kali kau melihat ke dalam topimu? Abu bilang, aku melihat surga dan bidadari di dalam topiku. Oh ya? Ada banyak orang tidak percaya, tetapi ada banyak orang mulai dibawa untuk rasa ingin tahu. Dan akhirnya ada yang datang, aku ingin lihat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Nawas? Hanya orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang takwa saja yang dapat melihat surga dan bidadari yang ada di dalam topiku ini. Akhirnya ada yang mau mencoba dan dia ambil topi itu dan dia lihat. Sambil dia lihat ke dalam topi, dia lihat ke Abu Nawas dan dia lihat ke semua orang yang ada di pasar itu. Dan mendadak dia berkata, benar, ternyata ada surga dan para bidadari dalam topi ini. Dan itu membuat banyak orang takjub. Akhirnya ada beberapa orang yang tanpa Abu Nawas mengerti, mereka betul-betul tidak percaya dan melaporkan ini kepada Baginda Raja. Abu Nawas dibawa ke dalam kerajaan menemui raja. Dan raja bertanya, Abu Nawas, apakah benar kata orang-orang di luar bahwa engkau bisa melihat surga dan para bidadari di dalam topimu? Abu Nawas katakan, benar Tuanku Raja. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak percaya. Tetapi akhirnya Abu Nawas katakan, jika Tuanku Raja tidak percaya, Tuanku Raja boleh melihat sendiri, ya. Tetapi syaratnya hanya orang yang beriman, yang bertakwa, yang bisa melihat surga dan bidadari ini. Tetapi orang kafir tidak dapat melihatnya. Singkat cerita, raja mengambil topi Abu Nawas dan dia melihat ke dalam topi itu. Saudara, sesungguhnya yang terjadi, raja tidak melihat apa-apa. Tetapi di dalam pikiran raja, kalau dia berkata dia tidak melihat, sekalipun itu hal yang jujur, tetapi dia akan dinilai oleh rakyatnya kalau dia tidak beriman, dia tidak bertakwa, dia kafir. Sebagai hasilnya, raja akhirnya menyatakan, ya benar, aku melihat surga dan para bidadari. Dan sejak saat itu semua rakyat yang tidak percaya apa yang Abu Nawas lakukan, semua bungkam. Kenapa? Karena raja sudah mengaku melihat akan surga dan bidadari itu. Kita tahu saudara, akhirnya kebohongan ini menjadi kebohongan publik.
Nilai apa yang diajarkan di sini? Bahwa ada banyak orang lebih takut dinilai oleh orang lain daripada menyampaikan kejujuran, daripada menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Ini salah satu cerita yang luar biasa dari Abu Nawas atau Prince Ali ini. Tetapi di dalam firman Tuhan kita tahu, Alkitab berkata tidak ada raja yang memiliki hikmat yang melampaui Raja Salomo, yang adalah putra dari Daud, yang mewarisi kerajaan Israel dan yang membuat terjadinya kesatuan antara Yehuda dan Israel dan memimpin kerajaan ini damai 40 tahun lebih. Dan dari kisah yang utama dari Raja Salomo yaitu bagaimana waktu dua orang ibu datang memperebutkan seorang bayi, ya, ibu yang benar akhirnya merelakan bayinya untuk diberikan kepada ibu yang palsu karena ancaman bayi itu harus dibelah dua. Hikmat Salomo ini Alkitab mencatat membuat semua orang di dalam kerajaan itu takut. Tidak hanya di kerajaan itu, bahkan hikmatnya tersebar sampai kepada kerajaan-kerajaan di sekeliling Israel sehingga orang tertarik untuk datang hanya untuk mendengarkan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Demikian kisah yang Tuhan munculkan untuk dicatat oleh Alkitab menjadi pelajaran bagi setiap kita. Nah, saudara, saya mencatat ada satu pernyataan agak sedikit nyeleneh dari John Wayne. Konon katanya ini dinyatakan oleh John Wayne, yaitu life is hard. It's harder when you are stupid. Ya, hidup ini sulit, lebih sulit lagi ketika kamu atau saudara bodoh. Ya, memang ini agak tidak enak didengar. Tetapi kalau kita mau sederhanakan, kita mau buat kalimat ini menjadi positif, ya bisa dikatakan hidup itu memang sulit, tetapi lebih mudah ketika saudara dan saya memiliki kebijaksanaan Allah dalam hidup kita. Ya, tidak hanya sekedar life is hard, it's harder when you are stupid, tetapi hidup ini memang sulit, tetapi akan menjadi lebih mudah kalau saudara dan saya memiliki kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, saya ingin membawa saudara tentang apa itu pengetahuan, ya, apa itu kebijaksanaan. Pengetahuan dan kebijaksanaan tidak sama. Pengetahuan yaitu mengacu pada akumulasi fakta. Semakin banyak fakta yang kita temukan, semakin kita memiliki banyak pengetahuan. Sementara kebijaksanaan yaitu kemampuan untuk memahami arti dari setiap fakta yang ada. Nah, saudara, pernyataan lebih lanjut dikatakan, Anda bisa saja menjadi orang yang terpintar di dunia, tetapi tetap bodoh. Aneh bukan? Seseorang bisa menjadi orang yang terpintar di dunia, tetapi di waktu yang sama dia tetap bodoh. Kenapa? Karena siapapun bisa mendapatkan pengetahuan, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberi setiap kita hikmatnya. Saya jadi teringat seseorang yang begitu sangat mempengaruhi dunia digital di dunia ini, yang sudah meninggal karena sakit, yaitu Steve Jobs. Seseorang yang mengangkat produk label Apple, yang menciptakan begitu banyak perubahan yang sekarang ditiru oleh berbagai perusahaan digital. Dan waktu di akhir hidupnya, saya akan bacakan kepada saudara, ini yang akhirnya dia katakan saat dia tergeletak di rumah sakit, di tempat tidur dalam keadaan tidak berdaya. Steve mengatakan, di dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan. Karena selain kerja, hobiku tidak banyak. Saat ini, aku berbaring di rumah sakit, merenung jalan kehidupanku, kekayaan dan nama, kedudukan, semuanya itu tidak ada artinya lagi. Malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku. Nafas maut, kematian yang mulai mendekati diriku. Sekarang aku mengerti, seseorang
asal memiliki harta secukupnya buat diri digunakan, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas, bagaikan monster yang mengerikan. Lebih jauh, dia yang dikatakan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan, berani berkata kembali, Tuhan memberi kita orang-orang dan juga perasaan, agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terdalam di dalam hati kita yang paling dalam. Tetapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya sebuah ilusi. Harta dan kekayaan aku telah peroleh saat aku hidup. Dan tidak mungkin bisa aku bawa saat aku pergi. Yang aku bisa bawa adalah kasih yang murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih, itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Bagian terakhir ini sebanyak orang sudah mencuplik dan mengulangnya, dikatakan ranjang apa yang termahal di dunia ini, yaitu ranjang orang sakit. Orang lain bisa membukakan pintu bagi saudara, orang lain bisa bekerja untuk saudara, orang lain bisa menggantikan dalam tugas-tugas saudara. Tetapi tidak ada orang yang mau menggantikan sakit saudara. Ya, barang yang hilang bisa didapat kembali, tetapi nyawa yang hilang tidak bisa kembali. Saat aku masuk ke ruang operasi, baru aku sadari bahwa kesehatan itu sangat mahal. Ya, ketika berjalan di jalan kehidupan ini, dengan jalannya waktu, suatu saat akan sampai tujuan. Bagaikan panggung pentas pun, tirai panggung akan tertutup dan pentas akan berakhir. Yang patut kita hargai dan sayangkan, ini yang dia katakan terakhir, yaitu hubungan kasih antar sesama. Di dalam keluarga, antar suami istri, dan juga persahabatan antar teman. Seorang yang sukses dalam hidupnya baru menyadari di akhir masa hidupnya, ternyata yang terpenting bukan pencapaian, bukan prestasi, tetapi kasih persaudaraan, kepedulian di antara sesama umat manusia. Nah saudara, dunia bisa kacau, dunia bisa alami semua hal yang tidak tepat, bahkan menuju kehancuran. Tetapi saya mau katakan, Allah tidak pernah bingung dalam menghadapi semua situasi itu. Kenapa? Karena Dia adalah sumber hikmat. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tidak seperti manusia yang mudah mengalami kebingungan karena tidak menguasai apa yang sementara ia hadapi, karena memang itu bukan kompetensinya di sana. Sementara Allah tidak pernah bingung. Lebih jauh, Kolose 1 ayat 16 berkata, dikatakan bahwa karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, dan bagian akhir dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya semua keadaan, semua kondisi itu ada dalam kedaulatan Allah. Tidak satu pun yang tidak dapat dikuasai oleh Allah. Dia tidak bisa dibuat bingung karena kekacauan dunia. Dia tidak pernah kehabisan akal. Allah menciptakan segala sesuatu dan semua diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia. Lebih jauh, Roma 11 ayat 36 berkata, semua keadaan di dalamnya, di dalam itu, di dalam kedaulatan Allah dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beberapa kali saya mengalami yang namanya gangguan di dalam kendaraan mobil saya. Suatu ketika mobil ini baru turun mesin, semua baru diperbaiki. Ya, jadi semuanya kembali seperti semula. Tetapi suatu ketika waktu di lampu merah, mendadak mobil ini gemetar. Waktu mau digas lebih kenceng, dia bergetar mesinnya. Dan seperti kehilangan tenaga. Dan saya mulai bingung apakah saringan filter bensinnya kotor dan sebagainya. Sehingga saya berusaha untuk mencari tahu. Tetapi tetap masalah itu tidak ketemu. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus pergi ke pribadi yang mengerti persis
seperti apa kondisi mobil tersebut. Dan tidak ada pilihan, saya harus ke bengkel. Saya harus menemui montir. Dan montir itu dengan mudah, tanpa harus mencek filter bensin dan sebagainya, dia langsung tahu kalau mobil ini kekurangan tenaga perapian. Waktu dicek ternyata dari 4 kabel busi, 2 kabel busi itu sudah digigit tikus, 1 sudah putus total, yang 1 tinggal sebagian kecil. Sehingga perapiannya pincang. Dengan mudah membeli kabel yang baru, pasang, dan selesai masalah. Sebagai manusia, kita sering hadapi kebingungan karena kita tidak punya kompetensi di bidang tersebut. Tetapi hari ini kita mau belajar, Allah tidak pernah dibingungkan dengan berbagai masalah yang timbul di bumi ini. Karena Dia mengerti segala sesuatu, segala kondisi ada di dalam kedaulatannya. Segala sesuatu diciptakan melalui hikmat. Dan Allah mau, saudara, sebetulnya melalui hikmatnya Dia memberkati kita umatnya. Amsal 3 ayat 19 berkata, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Saya sengaja menggunakan gambar dari galaksi Bima Sakti kita yang di dalamnya terdapat 9 planet ya, dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kalau saudara perhatikan, bumi ada di deretan yang ketiga dari gambar ini. Secara ilmu pengetahuan, posisi bumi ini adalah yang paling tepat. Karena di dalam posisi yang tepat ini, maka bumi menerima cukup sinar, bumi menerima semua proses kosmis yang membuat terjadinya ya pembentukan oksigen dan segala sesuatu untuk menopang kehidupan manusia. Tetapi seandainya bumi bergeser 1 derajat saja lebih dekat kepada matahari, maka kita semua hangus. Atau bergeser 1 derajat saja lebih jauh dari matahari, semua kita beku. Ajaib Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi ya, dan dengan pengertian ditetapkannya langit. Ilmu pengetahuan tidak pernah selesai menyelidiki kebesaran Allah. Tetapi Dia hanya menciptakannya melalui firman, melalui perkataan, maka terjadilah. Sementara seluruh para ilmuwan meneliti dan membuktikan bahwa semuanya begitu teratur. Sehingga ini mematahkan teori Big Bang ya, bahwa bumi terjadi hanya karena ledakan kosmis. Kebetulan, tidak. Semuanya teratur karena begitu terjadi perubahan maka semuanya berantakan. Hikmat Allah diberi untuk memberkati setiap umat manusia. Saudara dan saya dipersiapkan untuk menikmati semua yang terjadi di bumi ini oleh hikmat Allah. Hikmat Allah membawa berkat yang pertama, kesejahteraan jasmani. Ya, waktu seseorang memiliki hikmat, kita ingat cerita Raja Salomo. Begitu Tuhan beri hikmat kepada dia, dia bisa menjawab segala pertanyaan, dia menjadi hakim yang luar biasa, dia menulis berbagai amsal yang luar biasa sehingga seluruh kerajaan di sekelilingnya berdamai, bahkan menaklukkan diri tanpa harus diperangi. Karena apa? Hanya karena kekuatan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Semua orang senang untuk menaklukkan diri di dalam kepemimpinannya karena hikmatnya. Dan saya membaca di dalam 1 Raja 4, Salomo membagi seluruh wilayah kerajaan Israel itu menjadi 12 bagian. Sehingga 12 kepala daerah, setiap bulan 1 kepala daerah harus memenuhi kebutuhan kehidupan, makan, minum di dalam kerajaan. Nah, saudara mau tahu berkat apa? Waktu kita memiliki hikmat, maka semua kebutuhan kita tersedia. Orang lain Tuhan pakai untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Luar biasanya dikatakan di 1 Raja 4 ayat 22-23 dikatakan, adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari, saudara perhatikan di sana, untuk sehari ya, untuk seluruh istananya, keluarganya makan, dikatakan tiap hari
30 kor tepung yang terbaik. Yang terbaik. Kedua, 60 kor tepung biasa. 1 kor itu 229 kilo, saudara. Ini ada 30 kor terbaik, 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan, ya, dan 20 lembu gembalaan, dan 100 ekor domba. Belum, ya, tidak terhitung banyaknya rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Saya iseng hitung, saya hanya berhenti sampai di domba. Ya, sementara yang tidak terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa saya abaikan. Waktu saya coba hitung, saya konversikan harga tepung sekarang, harga lembu sekarang, harga kambing sekarang. Ternyata untuk memberi makan 1 hari saja, itu kalau dibiayakan butuh 1,5 M, saudara, per hari. 1,5 M per hari. Dan 12 kepala daerah dengan suka hati mempersembahkan apa yang mereka miliki untuk menyuplai kebutuhan kerajaan. Karena apa? Karena mereka begitu menghormati hikmat Allah yang ada pada Salomo. Hikmat Allah yang kedua membawa berkat tidak hanya secara jasmani, tetapi juga keselamatan jiwa. 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah, baik untuk orang Yahudi maupun untuk semua orang yang lain. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Waktu kita menerima Kristus, kita menerima hikmat, tetapi sekaligus kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang menerima dia. So, berkat dari hikmat tidak hanya sekedar semua disediakan, tetapi jasmani dan juga jiwani kita diselamatkan. Bagaimana bagian terakhir agar memiliki hikmat Allah? Kolose 2 ayat 2b hingga ayatnya ketiga. Dikatakan, saudara dan saya tidak ada pilihan. Saudara harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Firman Tuhan berkata, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Waktu kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang pernah menjadi manusia, maka rahasia Allah, apa itu? Yaitu bahwa di dalam Kristus ada hikmat dan ada pengetahuan, maka semua itu akan kita terima. Waktu kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki hikmat. Bagian yang kedua, saudara dan saya harus mencintai firman-Nya. Mazmur 19 ayat 18. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, ya. Peraturan Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Waktu kita dekat dengan firman, waktu kita mencintai firman, kita menyukai firman. Bahkan Daud berkata, aku lebih pandai daripada pengajar-pengajarku. Luar biasa. Kedekatan dengan firman membuat orang biasa memiliki hikmat Allah yang tidak terbatas. Bagian yang ketiga, saudara harus memiliki kerendahan hati untuk meminta. Seperti halnya Raja Salomo, ya, dia minta di dalam 2 Tawari 1 ayat 10 dikatakan, Salomo berseru kepada Allah, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Ini diulang kembali oleh Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Allah dengan murah hati mau memberi hikmatnya. Masalahnya, cukup rendah hatikah kita mau datang kepada Allah untuk mengakui kalau kita ini sudah kacau, kita ini sudah tidak memiliki hikmat dan kita perlu bergantung kepada si pemilik hikmat yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, saudara harus dipenuhi oleh Roh Allah.
1 Korintus 12 ayat 18. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kita minta kepada Allah, Allah mengaruniakan hikmat pengetahuan melalui rohnya. Kita perlu terus-menerus dipenuhi oleh roh Allah, supaya karunia perkataan hikmat dan pengetahuan itu dapat kita terima. Alkitab dipenuhi contoh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Orang-orang yang waktu di perjanjian lama hanya sekedar dihinggapi oleh roh Allah saja, begitu memiliki hikmat yang luar biasa. Termasuk Salomo, termasuk Yusuf, bisa menafsirkan mimpi, termasuk Daniel. Dan terakhir kita belajar bagaimana Petrus dan Yohanes bisa di hadapan para tua-tua memberi jawaban yang luar biasa sehingga mereka terheran-heran karena mereka tahu keduanya ini orang biasa. Tetapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus setelah Pentakosta, mereka memiliki hikmat untuk memperkatakan kebenaran dan mereka berani menantang para tua-tua. Kamu sendirilah yang menetapkan manakah yang lebih benar, ya, taat kepada Allah atau kepada manusia. Wow. Waktu kita memberi hidup kita dipenuhi oleh Roh terus-menerus, maka kuasa hikmat Allah menguasai hidup kita. Saudara, hari ini saya mau katakan, hikmat Allah tidak pernah berkurang sedikit pun. Sekalipun sudah begitu banyak hal besar yang terjadi, ada begitu banyak pribadi yang sudah menerima. Waktu kita membandingkan hikmat Allah dengan hikmat manusia, itu seperti kita berusaha memasukkan seisi air laut ke dalam sebuah gelas. Artinya sangat tidak mungkin. Allah yang dalam hikmatnya mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan. Mengubah pribadi-pribadi yang sederhana, hanya sekedar pengasuh kambing domba, hanya sekedar budak, hanya sekedar orang penjara, tetapi bisa membawa perubahan hidup mereka. Karena mereka mau membawa hidup mereka untuk menjadi orang yang mengakui bahwa di dalam Kristus Tuhan ada hikmat. Biarlah firman Tuhan minggu ini memberkati setiap saudara. Dan di dalam terang hikmat Allah, saudara mendapatkan esensi apa yang sementara saudara alami. Dan di dalam terang firman dan hikmat, saudara bisa menarik sebuah pelajaran bahwa sesudah masa-masa ini berlalu, ada hal yang luar biasa yang Allah akan munculkan, yang jauh lebih besar yang akan saudara alami. Terimalah kebenaran firman Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan menyediakan hikmat untuk memberkati hidup saudara, supaya saudara hidup berkemenangan, down but not out. Boleh jatuh tetapi tidak pernah tergeletak, boleh terjepit tetapi tidak pernah kehabisan akal, karena Tuhan yang menjadi pembela saudara. Terimalah kebenarannya, jadilah berkat bagi semua orang. Amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum padamu Tuhan, hikmat-Mu tidak bisa terselami oleh pikiran kami. Karena itu teruslah curahkan segala hikmat dan pengetahuan-Mu bagi setiap kami, supaya kami boleh mengerti atas setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Biar kasih, sukacita, damai sejahtera, dan hikmat dari atas yang adalah murni tercurah dalam hidup setiap saudara, sehingga setiap saudara dapat memilih apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, sehingga saudara terus bisa menikmati setiap anugerah yang terus tercurah. Sehingga walaupun saudara terhimpit, saudara tidak pernah kehabisan akal, karena hikmat yang dari atas menyertai setiap saudara. Dan biarlah melalui hikmat-Nya saudara mengalami setiap mujizat Tuhan yang menolong saudara untuk menjalani hari-hari saudara. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari semua yang diberkati boleh katakan amin.